Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masa sebelum mengenal tulisan. So, disimak baik-baik ya penjelasan materi berikut ini. Masa sebelum mengenal tulisan. Kehidupan masyarakat Indonesia sebelum mengenal tulis dan baca disebut juga dengan kehidupan zaman praaksara Indonesia. Selain kata praaksara, kita juga mengenal kata prasejarah. Lebih tepat mana istilah yang dipakai? Apakah praaksara ataukah prasejarah? Kata prasejarah terdiri atas dua kata, yaitu pra yang artinya sebelum dan kata sejarah yang bermakna aktivitas manusia di masa lalu. Jadi, kata prasejarah bermakna sebelum adanya aktivitas manusia. Sementara itu, kata praaksara terdiri atas dua kata, yaitu pra dan aksara. Kata pra artinya sebelum, sedangkan aksara artinya tulisan. Jadi, praaksara dapat didefinisikan sebagai masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Terdapat istilah yang tergolong sangat mirip sekali dengan masa praaksara, yaitu masa sebelum manusia mengenal tulisan, yaitu istilahnya nirleka. Nirleka berasal dari dua kata, yaitu nir yang berarti tanpa dan leka yang berarti tulisan. Bila mengkaji mengenai kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan, maka lebih tepat menggunakan istilah praaksara daripada istilah prasejarah. Itu karena pada zaman kehidupan manusia purba, sebelum mengenal adanya tulisan atau aksara, juga telah terjadi kegiatan atau proses sejarah. Adapun istilah prasejarah lebih menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum ada sejarah, yang berarti belum ada kehidupan manusia. Padahal manusia sudah memiliki sejarah dan menghasilkan kebudayaan walaupun belum mengenal tulisan. Untuk menyelidiki zaman praaksara, para ahli harus menggunakan ilmu bantu seperti arkeologi, geologi, paleontologi, biologi, dan yang lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah material makhluk hidup. Melalui ilmu ini dapat ditemukan informasi-informasi yang berhubungan dengan kehidupan sejarah masa lalu, termasuk saat zaman praaksara. Informasi tersebut diperoleh dari kajian sistematis terhadap benda-benda kuno yang ditemukan, seperti artefak dan ekofak. Yang kedua adalah ilmu bantu geologi. Geologi adalah ilmu pengetahuan alam yang khusus mempelajari tentang bumi. Dari segi komposisinya, sifat-sifat fisik, struktur, dan sejarah, serta proses bagaimana pembentukannya. Geologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos yang berarti bumi, dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan ilmu bantu yang ketiga yaitu antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai budaya suatu masyarakat
atau etnis tertentu. Ilmu bantu yang selanjutnya yaitu paleontologi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan di muka bumi mengenai tumbuhan dan hewan pada zaman dahulu yang sekarang telah berubah menjadi fosil. Secara otomatis, zaman praaksara juga menjadi kajian dalam ilmu ini. Sebutan bagi orang yang terjun di bidang ini yaitu paleontolog. Kata paleontolog berasal dari bahasa Yunani, yaitu paleo yang berarti masa lampau, sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan paleontologi adalah ilmu yang membahas tentang masa lalu. Dan ilmu bantu yang terakhir yaitu ada biologi. Biologi adalah ilmu yang secara khusus mempelajari aspek fisik kehidupan pada makhluk hidup. Penelitian mengenai zaman praaksara menggunakan ilmu ini sebagai salah satu pisau bedah. Kata biologi diambil dari kata biology, gabungan dari kata bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Selain mempelajari fisik makhluk hidup, biologi juga membahas tentang bagaimana aspek-aspek yang terkait dengan kehidupan makhluk hidup. Yuk kita lanjut mempelajari tentang sumber-sumber penelitian zaman praaksara. Untuk memahami kehidupan zaman praaksara dapat dilakukan dengan melakukan penelitian tentang hal-hal berikut. Yang pertama yaitu fosil. Apa sih fosil itu? Fosil adalah sisa-sisa tulang belulang hewan dan manusia purba yang sudah membatu. Istilah lain yang berkaitan dengan fosil adalah fosil pandu. Fosil pandu adalah fosil yang memberikan petunjuk tentang keadaan dan kehidupan manusia pada zaman praaksara. Kemudian sumber penelitian yang kedua yaitu ada artefak. Artefak adalah semua benda peninggalan masa lampau, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, yang merupakan hasil garapan tangan manusia. Adapun contoh dari artefak antara lain kapak persegi, prasasti, candi, dan lain sebagainya. Sumber penelitian yang ketiga yaitu ekofak. Apa sih ekofak itu? Ekofak adalah objek yang ditemukan dalam situs arkeologi dan memiliki nilai penting dalam arkeologis. Tetapi benda tersebut tidak pernah memiliki perubahan yang dilakukan oleh manusia. Keberadaan ekofak ini menunjukkan sikap manusia pada masa lampau terhadap lingkungan. Nah, itu tadi anak-anak materi tentang masa sebelum mengenal tulisan atau masa praaksara. Semoga penjelasan tadi dapat kalian pahami ya.